Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini 5 Mei 2020. Kita akan membicarakan tema penderitaan adalah salah satu bentuk ujian. Penderitaan adalah salah satu bentuk ujian. Terkadang dalam hidup ini kita merasa putus asa, merasa kecewa, merasa lelah, letih ketika kita menghadapi suatu bentuk kehidupan yang kita tidak senangi atau kita tidak inginkan, tetapi tidak bisa kita hindari, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam menjalaninya, keluh kesah keluar dari mulut kita atau bahkan mungkin juga tersimpan di dalam hati kita. Keluh kesah itu membuat kita dongkol, bahkan terkadang menimbulkan sikap emosi, mudah marah terhadap siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Dan ketika itu kita alami di tempat kerja, dan kita pulang ke rumah, terkadang yang menjadi tempat pelampiasan kekecewaan itu, amarah itu adalah istri dan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu juga dialami oleh seorang hamba Allah yang dari kisah Alkitab kita dapat mengatakannya dia adalah orang yang benar-benar beriman, tahan uji, dan mampu menghadapi segala macam bentuk kehidupan dengan iman, pengharapan yang tidak pernah goyah, yaitu Ayub. Sungguh luar biasa ujian iman yang dialaminya. Sungguh luar biasa beban yang harus dipikulnya oleh karena iman dan percayanya kepada Tuhan. Namun ketika ujian itu dihadapinya dan terjadi dalam kehidupannya, rupanya keluhan juga terungkap keluar dari mulutnya, dan malah dia sempat katakan bahwa keluh kesahnya itu seakan-akan menjadi bentuk pemberontakannya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Saudara-saudara sebentar bisa membacanya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Keluh kesah Ayub yang saya katakan tadi itu diungkapkannya dalam ayat yang kedua. Dan untuk menjadi pembahasan kita dalam tema perenungan kita pada hari ini, saya memilihnya dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan, bunyinya begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam ayat 2, nanti saudara-saudara baca, Ayub mengungkapkan bahwa keluh kesahnya itu seakan-akan menjadi pemberontakannya kepada Tuhan akibat dari beratnya beban, besarnya pergumulan yang hampir-hampir tidak mampu dihadapinya. Tetapi apapun itu dan bagaimanapun itu, Ayub menyadari bahwa pencobaan, pergumulan, dan beban berat yang dihadapinya kala itu adalah cara Tuhan untuk mengujinya dalam ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidup saudara-saudara. Ia tahu jalan hidup saya. Ia tahu jalan hidup semua orang. Itu ungkapan Ayub dalam ayat 10. Dan seandainya ia menguji aku, kata Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, maka seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sehingga sesungguhnya di dalam keluhan itu
Ada ungkapan syukur juga dan merupakan sebuah sumber kekuatan bagi seorang Ayub. Bahwa ketika dia diuji Tuhan dan dia mampu menghadapi ujian itu, dia akan timbul seperti emas. Emas permata yang digunakan sebagai perhiasan yang sungguh bernilai harganya. Untuk menjadi sebuah perhiasan, emas harus dibakar, ditempa berkali-kali, dibentuk menjadi bentuk perhiasan seperti yang orang mau. Maka jadilah ia sebuah perhiasan yang indah. Itu yang Ayub pahami. Maka ketika ia menghadapi ujian dan cobaan yang berat itu, imannya tidak pernah goyah. Pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Kenapa? Dia yakin dari ujian yang dihadapinya, ia akan timbul seperti emas. Itu sebabnya di dalam setiap pergumulannya, ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ujian tidak dijadikannya sebagai batu sandungan. Pencobaan tidak dijadikannya sebagai sesuatu yang membuat dia harus lari meninggalkan Tuhan. Tapi dia terus mengikuti jejak Tuhan dan menuruti jalannya, tidak menyimpang. Itulah yang dilakukan Ayub. Perintah di bibirnya tidak kulanggar, katanya dalam ayat 12. Dan sanubariku, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Keteladanan yang diberikan Ayub kepada kita hari ini. Pertanyaan untuk kita renungkan ialah, sejauh ini atau sampai saat ini, apa pandangan saudara? Apa pendapat saudara tentang pergumulan yang dunia alami saat ini? Sudahkah kita menjadi seperti Ayub yang melihat pergumulan ini, melihat beban ini bukan sebagai batu sandungan, tetapi Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji kita. Sejauh mana kita mampu menghadapi ujian cobaan ini dengan tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran, pengharapan, dan iman kita tidak pernah goyah. Tantangan bagi saudara-saudara dan saya, dan bagi semua orang yang percaya ialah, mampukah juga kita seperti Ayub dengan mengatakan seperti ini, dari ujian ini, saya akan timbul seperti emas. Dari ujian ini, saya akan timbul seperti emas. Mengapa? Saya menjalani dan menghadapi ujian ini dengan iman dan pengharapan saya kepada Tuhan. Kakiku tetap mengikuti jejak Tuhan dan melakukan segala perintah dan kehendaknya. Perkataan-perkataan firman-Nya tersimpan dengan baik di dalam hati sanubari saya. Mampukah saudara-saudara mengatakan ini? Dan melakukannya, mempraktekannya di tengah-tengah pergumulan dunia, perlawanan kita terhadap penyebaran virus corona. Akan tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, mungkin mulut kita dengan gampang mengucapkan perkataan ini. Tetapi ingat, apa yang disampaikan dalam perenungan kita beberapa waktu yang lalu, bahwa firman Tuhan, kemarin, firman Tuhan tidak hanya untuk kita dengar. Kalau kita hanya mendengarkan firman, akan sia-sia. Tapi kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tadi mengapa saya katakan, mampukah kita untuk mengatakan perkataan seperti yang dikatakan oleh Ayub? Tetapi ingat, tidak hanya untuk kita ucapkan, tapi kita lakukan. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita, amat terlebih dalam menghadapi ujian COVID-19 ini. Mari kita hadapi, dan mari kita perlihatkan bahwa dari ujian ini, kita akan timbul seperti emas di mata Allah, sehingga kita diberkatinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan lagi pada hari ini, yang kami ambil dari gambaran kehidupan seorang Ayub ketika Engkau menguji dia, mencobai dia. Luar biasa Tuhan pengalaman iman yang kami dapatkan dari seorang Ayub, hamba-Mu itu. Kami mohon kepadamu, mampukan kami juga, setiap pribadi yang mendengarkan dan memperhatikan renungan yang hamba-Mu lakukan pada hari ini. Sehingga kami semua mampu juga menjadi Ayub-Ayub yang hidup di zaman sekarang ini, yang menghadapi setiap ujian, pergumulan, pencobaan sebagai bagian dari kehidupan kami, di mana Tuhan yang menguji kami, Tuhan yang mencobai kami, untuk membuat kami semakin bernilai, semakin berharga di mata-Mu. Seperti ungkapan Ayub, dari setiap ujian itu, dia akan timbul seperti emas. Mampukan kami Tuhan, untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu ini, tetapi mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dari ujian yang kami hadapi saat ini, pergumulan yang dunia gumuli saat ini, kami umat-umat-Mu, orang percaya ini, akan timbul seperti emas. Karena ujian ini, pergumulan ini tidak menjadi batu sandungan bagi iman kami, tapi kami terus berpengharapan dan beriman hanya kepadamu. Tuhan, kami berdoa, terus Engkau sertai kami dalam pergumulan ini. Mampukan kami untuk menjalani dan melaluinya, dan meluputkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Berkati pemerintah kami, para tenaga medis, bahkan juga semua yang terlibat di dalam menghadapi penyebaran virus ini, yang berjaga-jaga di perbatasan dan yang juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam berbagai bentuk untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Hikmat-Mu Engkau berikan, kekuatan, kesehatan Engkau nyatakan dalam hidup mereka, sehingga dalam mengemban tugas ini, mereka terus merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka melakukan tanggung jawab mereka masing-masing dengan penuh pengharapan kepadamu. Yang sakit Engkau hiburkan, yang berduka Engkau hiburkan, sehingga dalam beban mereka, mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan. Tidak dijadikannya pergumulan itu sebagai beban, tetapi sebagai ujian yang akan membuat mereka timbul seperti emas di mata manusia dan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini pengharapan dan permohonan kami. Ampunkan salah dosa kami, sempurnakan doa ini. Terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.